Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengertian, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya seturut kehendak-Mu. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Lukas 23 ayat yang ke-34, saudara. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tema hari ini, saudara, kata-kata ajaib, kata-kata mujizat. Kita akan lihat di sini kata-kata mujizat dari Tuhan Yesus ketika dia ada di salib, saudara. Ini yang saya mau katakan. Ini bukan kata-kata biasa. Ini kata-kata berkat. Kata-kata yang luar biasa. Karena datang dari seorang hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa dipakai Tuhan. Yang pertama, di Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ucapan ini biasa diartikan sebagai doa Yesus, memohonkan pengampunan bagi mereka yang menyalibkan dia, saudara. Para prajurit Romawi dan semua yang terlibat dalam peristiwa penyaliban tersebut. Yang kedua, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-43, saudara. Menurut Injil Matius dan Lukas, Yesus disalib di antara dua penjahat lain yang juga disalib. Tapi luar biasa, yang ada di sebelahnya justru minta pengampunan, minta diberkati, dan minta diingat, saudara. Yesus langsung menjawabnya. Ini saya mau katakan, di salib Yesus masih bisa menjawab doa. Kalau yang pertama tadi, Yesus bisa mengampuni orang, berdoa supaya Bapaknya mengampuni mereka yang menyalibkannya. Sekarang Yesus menjawab doa. Bukankah ini luar biasa, saudara? Teladan yang indah, teladan yang luar biasa ditunjukkannya. Dia ingin setiap orang yang mendengarnya, setiap murid-murid, setiap orang yang hadir mampu mengerti arti pengampunan dan arti Tuhan menjawab doa. Yang ketiga, dikatakan di sini, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berdiri di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapakah murid itu, saudara? Yohanes, murid yang paling dikasihi Tuhan. Yesus menunjukkan kasihnya. Yesus ingin ibunya ada bersama dengan murid-muridnya, melayani bersama, dan melihat kebaikan Tuhan, saudara. Selain Maria, ada beberapa perempuan yang mengikuti Yesus sepanjang jalan salib. Perkataan tersebut menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus dan kasih sayang kepada sang ibu, kepada orang tuanya. Yesus ingin mengingatkan murid-murid untuk mengasihi orang tuanya dan orang tua mereka. Karena orang yang bisa mengasihi orang tuanya diberkati Tuhan, panjang umurnya di muka bumi ini, saudara. Yang keempat, kata-kata ajaib dari Yesus di kayu salib. Mulai dari jam 12 ke-8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat yang ke-45 sampai yang ke-46, saudara.
Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan ini berlangsung sampai jam 3, saudara. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tertulis di Markus 15 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34, saudara. Perkataan yang keempat ini adalah satu-satunya yang dicatat di 2 Injil. Dan satu-satunya dicatat dalam kisah penyaliban Yesus di Injil Matius dan Markus. Ini merupakan kutipan dari Mazmur 22 ayat 1. Dari Raja Daud. Beberapa penafsir mempercayai bahwa bukan Kristus yang mengutip Daud, tetapi Daud yang digerakkan Roh Kudus untuk menuliskan nubuatan mengenai penderitaan dan sengsara yang akan dialami oleh Yesus tersebut. Ini menunjukkan bahwa Yesus minta Bapaknya, minta berkat, minta kekuatan, minta pertolongan kepada Bapaknya. Ini saya mau katakan doa yang keluar dari mulut Yesus di saat-saat terakhir begitu luar biasa. Tuhan ingin kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, saudara. Mungkin keadaan kita sedang susah. Mungkin keadaan kita sedang sulit. Sedang ada dalam masalah besar. Penyakit yang parah. Doa adalah sarana untuk bisa mengerti rencana Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan. Dan untuk melihat keajaiban Tuhan, saudara. Yang kelima. Kata Yesus yang ajaib di kayu salib. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Yesus mengalami dehidrasi karena kehilangan banyak darah dan cairan tubuhnya, saudara. Ia belum makan dan minum sejak perjamuan terakhir. Saudara bisa bayangkan bagaimana hausnya, laparnya. Dengan badan yang begitu penuh luka, penuh darah, penuh dengan sakit, penuh dengan penderitaan. Yesus masih bisa berkata, aku haus. Ini kan luar biasa. Harusnya orang seperti itu sudah nggak bisa ngomong lagi, saudara. Harusnya orang seperti itu hanya bisa menggerak-gerakan, memberi isyarat bahwa dia haus. Dia sudah tidak punya tenaga lagi. Inilah keajaiban. Keajaiban di kayu salib. Bahwa dia bisa minta sesuatu kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Luar biasa. Tuhan berikan kita kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu di saat segala sesuatu tidak memungkinkan, saudara. Di saat keadaan yang tidak memungkinkan, keadaan yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia menyertai kita di saat penderitaan, di saat tekanan yang berat, di saat apapun dalam kehidupan kita. Asal kita percaya, saudara. Yang keenam dikatakan di sini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Luar biasa. Keenam, ucapan ini bukanlah teriakan kekalahan, saudara. Melainkan teriakan kemenangan. Ketaatannya kepada kehendak Bapa sehingga akhir hidupnya. Menandakan kasihnya yang begitu besar bagi manusia. Inilah kasih yang taat sampai mati. Luar biasa. Yang ketujuh. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian itu, ia menyerahkan nyawanya. Ketujuh, ucapan terakhir Yesus menjelang kematiannya adalah sebuah doa. Ini saya mau katakan sekali lagi, doa. Dipanjatkan Yesus kepada Bapaknya di saat-saat terakhir, bahkan sebelum dia mati. Berita yang baik hari ini, saudara, sampai akhir hidup kita, sampai nyawa yang terakhir, doa ada di dalam hati kita. Doa harus ada di dalam hati kita. Iman harus ada dalam hati kita. Percaya harus ada dalam hati kita.
bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melihat, bahkan Tuhan akan menyelamatkan kita, saudara. Berita yang baik hari ini, bagi orang percaya, saat-saat terakhir bukan saat kekalahan. Detik-detik terakhir dalam hidupnya bukan kekalahan, tetapi kemenangan. Kemenangan yang besar. Bahkan firman Tuhan berkata, lebih dari sekedar pemenang. Tuhan memberikan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang bertahan sampai akhir. Yang tetap setia, yang tetap taat, yang tetap ada di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia, saudara. Tuhan ingin setiap orang percaya ada di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Ini adalah kesempatan kita untuk percaya, saudara. Karena pengorbanan Yesus begitu luar biasa. Tidak semua orang percaya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Luar biasa. Tuhan memberikan hatinya. Tuhan memberikan berkatnya. Tuhan memberikan anugerahnya. Kalau saudara saat ini ada dalam keadaan yang berat, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa saudara. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mati bagi kita. Tuhan yang mencucurkan darahnya, yang membebaskan kita dari dosa, mengampuni dosa, membebaskan kita dari kutuk, dan memberikan kita hidup kekal. Luar biasa. Kita lihat di sini makna penting dari kematian Yesus Kristus, saudara. Kematian Yesus Kristus membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah Bapa untuk menggenapi rencana penyelamatan umat manusia. Yesus menganggap kematiannya bukan sebagai hukuman, tetapi pengorbanan mulia demi keselamatan umat manusia. Apa tujuan Yesus datang ke dunia dan disalibkan, saudara? Saya lihat di sini ada 3. Yang pertama, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua, membebaskan manusia dari dunia jahat yang ada sekarang ini. Yang ketiga, memurnikan dan menguduskan manusia. Firman Tuhan berkata, imamat yang kudus, bangsa yang rajani, umat kepunyaan Allah. Tuhan akan membuat sebuah bangsa yang luar biasa, yang mau memuji dan memuliakannya, yang mau hidup kudus dan berkenan kepadanya. Hari ini, Tuhan ingin setiap orang percaya menjaga hatinya, menjaga imannya, kepercayaannya, supaya tetap kuat, tetap ada di dalam Dia, dan tidak tergoyahkan. Karena begitu banyak pengaruh di luar sana, saudara, yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, yang ingin menjauhkan mereka dari kasih Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan, yang percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan berkat, dan memberikan hidup kekal. Kematian Yesus adalah bukti kesetiaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, dan pengorbanannya. Apa yang kita berikan kepadanya, saudara? Kalau Tuhan sudah memberikan segalanya, sudah memberikan nyawanya, hatinya, darah yang tercurah, hidupnya, bahkan hidup yang kekal. Kita harus memberikan yang terbaik juga sebagai respon dari semua yang sudah diberikannya. Yang pertama, kita harus berikan hati kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, kita harus melayani Dia. Selama kita di dunia, kita harus melayani, kita harus bersaksi, kita harus meninggikannya. Yang ketiga, kita harus membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Yang keempat, kita harus jaga kekudusan. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Haleluya. Saat ini, saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, dan ingin mendapatkan berkat, ingin percaya kepada Yesus Tuhan, Juru Selamat, dan ingin mengundangnya masuk ke dalam hati.
ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana saudara berada. Taruh tangan yang sudah di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, menyembuhkan yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Biarlah kematian Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi tolak ukur kesetiaan kami kepada Tuhan, kekuatan kami, dan semua yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan. Jadikan hari ini hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita, hari berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk info pelayanan dan doa, nah saudara tergerak membantu pelayanan ini, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di 0812 1100 6820. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.